Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari buku Mina 2. Hari ini kita gunakan buku Mina no Nihongo Basic 2 yang Japan version, edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini. Kita akan melanjutkan materi pembahasan dari bab 43. Fokus utamanya yaitu kita akan membahas ringkasan pola kalimat dan juga membahas contoh-contoh kalimat yang digunakan pada bagian Renshue bab 43. Bagi minasan yang punya buku ini, silakan bisa disiapkan bukunya ya. Nanti materinya kita ambil dari halaman Hyaku Yonzu Haji Peji dari halaman 148. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan hari ini, pembahasan ringkasan pola kalimat dan juga Renshue dari bab 43. Hai, Hajime Masyo. Pada bab 43 kali ini kita hanya akan mempelajari dua pola kalimat saja. Lumayan enteng ya bebannya di bab ini. Kita mulai saja dulu dari pola kalimat yang pertama. Pola kalimat yang pertama ini biasa kita sebut dengan istilah so des. So des di sini bisa kita artikan kelihatannya. Kemudian untuk rangkaiannya hanya bisa dirangkaikan dengan dua macam kata saja. Yang pertama adalah kata kerja. Untuk kata kerja harus menggunakan kata kerja bentuk mas, bagian mas dihilangkan, lalu digabungkan dengan so des. Khusus untuk kata kerja bentuk mas, masnya hilang diikuti dengan so des, ini lebih tepatnya kita artikan kelihatannya akan. Misalkan, kelihatannya akan turun hujan, atau barangnya kelihatannya akan jatuh, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita bisa menggabungkan kata sifat, baik itu kata sifat i maupun kata sifat na dengan so des. Untuk bagian kata sifat i, syaratnya yaitu huruf hiragana i paling belakang harus dihilangkan, baru bisa digabungkan dengan so des. Misalkan nanti kita akan membuat kalimat, kue ini kelihatannya enak, tas ini kelihatannya mahal, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penggabungan kata sifat na ini bisa langsung digabungkan dengan so des tanpa memberikan partikel apapun. Misalkan kelihatannya ramai, kelihatannya praktis, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan coba untuk membuat perubahan kata kerja dan juga kalimatnya ya. Diawali dulu dengan gabungan kata kerja bentuk mas, masnya dihilangkan, diikuti dengan so des dengan arti kelihatannya akan. Misalkan pada contoh kalimat kelihatannya akan turun hujan. Turun hujan kita gunakan amega furimas. Pada bagian furimas, bagian masnya ini dihilangkan, tinggal furi saja, lalu digabungkan dengan so des. Amega furi so des. Contoh kalimat berikutnya, misalkan kita melihat sebuah situasi di atas meja, ada gelas yang kelihatannya akan jatuh. Gelasnya kelihatannya akan jatuh. Gelas kita gunakan gurasu. Gurasu ga ochimasu. Ochimas memiliki arti jatuh. Bagian mas dihilangkan ya. Ochi so des. Gurasu ga ochi so des. Gelasnya kelihatannya akan jatuh. Contoh berikutnya kita akan gunakan pada kata sifat. Kata sifat i dulu ya. Misalkan pada kalimat kue ini kelihatannya enak. Kue ini enak. Kono keki wa oishii desu. Pada bagian oishi ada hiragana i paling belakang harus kita hilangkan supaya bisa digabungkan dengan so des. Oishi so desu. Kita rangkai lagi kalimatnya. Kono keki wa oishi so desu. Berikutnya kita coba akan menggabungkan kata sifat na diikuti dengan so des. Misalkan pada kalimat toko itu kelihatannya ramai. Toko itu ramai. Ano mise wa nigiaka desu. Untuk bagian nigiaka tanpa kita tambahkan partikel apapun bisa langsung digabungkan dengan so des. Ano mise wa nigiaka so desu. Seperti itu ya minasan cara penggunaan pola kalimat so des dengan arti kelihatannya. Berikutnya kita akan coba lihat contoh-contoh kalimat apa saja yang digunakan pada bagian Renshue. Renshue wa 148 peiji ni arimasu.
Ichiban kara mite mimashou. Mari kita coba lihat dari nomor 1. Di sini ada penggunaan kata kerja bentuk mas yang dihilangkan diikuti dengan so des. Sehingga pada bagian nomor 1 ini nanti kita akan artikan kelihatannya akan. Dari kalimat pertama, imanimo higa kiesou desu. Sekarang pun apinya kelihatannya akan padam. Kita perhatikan pada bagian kata kerja kiesou desu. Ini ada kata kerja kie berasal dari kata kerja bentuk mas, kiemas, memiliki arti mati atau padam. Contoh kalimat berikutnya, nimotsu ga ochisou desu. Barangnya kelihatannya akan jatuh. Ochisou desu tadi sudah sempat kita coba untuk membuat kalimat ya. Di sini ochisou desu berasal dari kata kerja bentuk mas, ochimas, memiliki arti jatuh, termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua. Contoh kalimat berikutnya yaitu ashita wa atsuku narisou desu. Besok kelihatannya akan menjadi panas. Nari ini berasal dari kata kerja bentuk mas, narimas, memiliki arti menjadi. Kalimat berikutnya kotoshi wa yushutsu ga herisou desu. Kalimat ini bisa kita artikan tahun ini ekspornya kelihatannya akan berkurang. Di sini ada kata kerja heri, berasal dari kata kerja bentuk mas, herimas, memiliki arti berkurang. Hai, tsugi wa renshu e 2番 mite mimashou. Berikutnya, mari kita coba lihat renshu e yang nomor 2. Untuk bagian nomor 2 ini, bagian so desu akan dirangkaikan dengan kata sifat, baik itu kata sifat i maupun kata sifat na. Sehingga untuk bagian nomor 2, bagian so desu kita artikan kelihatannya. Kita mulai dari kalimat yang pertama yaitu kono ryori wa mazusou desu. Masakan ini kelihatannya tidak enak. Mazu ini berasal dari kata sifat i, mazui. Jadi i-nya dihilangkan ya. Kalimat berikutnya, kanojo wa yasashishou desu. Dia kelihatannya baik hati. Yasashi ini berasal dari kata sifat i, yasashi. I paling belakang dihilangkan supaya bisa digabungkan dengan sou desu. Hai, tsugi wa kono tsukue wa jobusou desu. Meja ini kelihatannya kuat. Untuk bagian jobu yang merupakan kata sifat na bisa langsung digabungkan dengan so desu. Pola kalimat yang kedua. Pola kalimat yang kedua ini biasanya kita sebut dengan istilah te kimas. Untuk bagian T sudah pasti kata kerja saja yang digunakan ya, kata kerja bentuk T. Kemudian untuk bagian kimas ini sebetulnya tidak perlu kita artikan. Cukup kita pahami bahwa jika ada pola kalimat yang diikuti dengan T kimas, kata kerja T diikuti dengan kimas, maka itu menggambarkan fungsi kita pergi ke suatu tempat untuk melakukan suatu hal, lalu nanti akan kembali lagi ke tempat semula. Supaya lebih mudah untuk dipahami, saya berikan situasi sebagai berikut. Misalkan saya sedang ada di lantai 1, kamar saya ada di lantai 1, tapi dapur di rumah saya itu ada di lantai 2. Pada saat saya berada di kamar, saya haus, saya pengen minum, tapi minumnya di kamar saya tidak ada, jadi saya harus pergi ke lantai 2 untuk ambil minum. Mengambil minum, kita gunakan kalimat mizuo torimasu. Untuk bagian torimas, kita ubah menjadi bentuk T, yaitu menjadi totte. Karena torimas adalah kata kerja kelompok 1. Setelah menjadi totte, baru diikuti dengan kimas. Sehingga kalimatnya menjadi mizuo totte kimas. Saya mau ambil air dan nanti akan kembali lagi ke tempat semula. Contoh berikutnya, misalkan saya mau pergi keluar sebentar, mungkin untuk keperluan buang sampah atau beli minuman ke kombini dan lain sebagainya. Saya mau pergi keluar sebentar. Nah, di sini bisa kita tambahkan kata keterangan yang sering digunakan yaitu chotto untuk arti sebentar. Kemudian pergi keluar, kita bisa gunakan kata kerja dekakemas. Kalau kita menggunakan dekakemas, ini biasanya tidak diikuti dengan keterangan tempat yang detail ya. Kalau misalkan pakai keterangan tempat yang detail itu biasanya menggunakan ikimas. Nama tempatnya apa, diikuti partikel ni atau partikel e baru diikuti dengan ikimas.
Nah, di sini kita kembali lagi pada kata kerja dekakemas, pergi keluar. Dekakemas kita ubah menjadi bentuk T, yaitu menjadi dekakete. Baru diikuti dengan kimas. Kita rangkai lagi kalimatnya menjadi Chotto dekakete kimas. Saya mau pergi keluar sebentar dan nanti akan kembali lagi ke sini. Berikutnya kita lihat contoh-contoh kalimat yang berkaitan dengan pola kalimat te kimas yang ada pada bagian renshu e sambang. Supaya lebih mudah memahami penggunaan konteks kalimatnya, kita bisa bayangkan kita berada di sebuah kelas, kemudian ada saya dan ada beberapa teman begitu ya. Kemudian saya akan berpamitan kepada teman untuk melakukan suatu hal ke suatu tempat dan nanti akan kembali lagi ke kelas ini. Kalimat pertama yang saya sampaikan kepada teman saya yang ada di satu kelas yang sama ya, yaitu Chotto nomimono katte kimasu. Saya mau beli minuman sebentar dan nanti akan kembali lagi ke sini. Kita lihat pada bagian katte sebelum kimas, ini berasal dari kata kerja bentuk mas, kaimas, memiliki arti membeli, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Kalimat berikutnya saya ucapkan lagi ke teman saya. Chotto denwa o kakete kimasu. Saya mau telepon sebentar. Pada kalimat ini bisa kita bayangkan, saya mau telepon, jadi saya keluar kelas dulu, di luar saya telepon, baru nanti saya kembali lagi ke kelas. Kakete berasal dari kata kerja bentuk mas, kakemas, termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua. Kalimat ketiga yang saya sampaikan kepada teman yaitu Chotto shokuji shite kimasu. Saya mau makan sebentar. Setelah makan selesai baru nanti saya akan kembali lagi ke sini. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar penjelasan ringkasan pola kalimat dan juga pembahasan renshu e dari bab 43 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Shitsumo ga tara komentoran ni kaite kudasai ne. Dan jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa hubungi saya melalui DM Instagram. Instagramnya ada di sini ya. Bisa ke Instagram pribadi saya atau bisa juga DM-nya ke Instagram official Yasashi Nihongo. Yang manapun nanti saya akan coba untuk membalasnya. Dan bagi minasan yang memerlukan informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang yang original, kemudian bisa dipesan secara online dari manapun juga, silakan bisa hubungi Instagram @thejapanscribe atau bisa juga hubungi WhatsApp admin yang tertera di sini. Nanti minasan bisa konsultasi, bisa tanya buku mana ya yang sesuai dengan kebutuhan saya saat ini, supaya tidak salah beli ya. Baik minasan, sekian dulu untuk materi kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membahas bagian renshu B dari bab 43. Hai, bye-bye.